Selamat malam sahabat GPIB, jumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Matilda Ana Puji Siswanto Watimena STH, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Peniel Yudawiyo Gradaya Kolot, Bandung. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam aktivitas yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Sebelum beristirahat di malam hari, mari kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya ada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan sesuai sabda bina umat, renungan malam pada hari ini, terambil dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan menyatakan, pengawas kerja paksa bangsa itu beserta mandornya pun pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergi dan carilah sendiri jerami, entah di mana kamu mendapatnya. Namun hasil pekerjaanmu tidak boleh kurang sedikit pun. Lalu bangsa itu menyebar ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan batang gandum sebagai pengganti jerami. Pengawas-pengawas kerja paksa itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan kerjamu yang dibebankan untuk sehari, sama seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengawas-pengawas kerja paksa Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat, sambil bertanya, mengapa hari ini kamu tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti selama ini? Sesudah itu mandor-mandor Israel pergi kepada Firaun dan berseru kepadanya, mengapa tuanku bertindak seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orang tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, dasar pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sekarang pergi, bekerjalah, jerami
tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi batu bata yang sama jumlahnya harus kamu serahkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukannya senang mendengar ketetapan hati Israel untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebaliknya, Firaun semakin marah dan ia pun meluapkan amarahnya dengan cara menekan dan memaksa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Dan ia pun memberikan tambahan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga makin menguras waktu dan tenaga bagi pekerja-pekerja Israel. Selain itu, mereka pun dibuli dengan sebutan pemalas. Semua itu dilakukan Firaun sebagai pelampiasan amarahnya karena Israel lebih memilih menyembah Allah dan mengakui kebesaran kuasanya dibandingkan tunduk dan takluk serta mengakui kekuasaan Firaun. Kerja paksa dengan beban yang berat yang ditetapkan oleh Firaun kepada bangsa Israel semata-mata bertujuan untuk menakut-nakuti mereka dan menekan mereka agar Israel berpaling dari hadapan Allah dan kembali mengikuti apa yang menjadi kehendak Firaun. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus Yesus, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di malam hari ini, ada beberapa pembelajaran hidup yang bisa kita bawa sebagai pedoman untuk hidup berkelanjutan di dalam Tuhan. Memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan dan hadir sebagai garam dan terang Tuhan bukanlah pilihan yang salah. Namun, kenyataannya tidak semua orang senang melihat kita dekat dengan Tuhan dan taat memuliakan namanya. Sebagaimana yang dihadapi oleh umat Israel. Mereka memilih untuk hidup, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi pilihan mereka berhadapan dengan kekuatan Firaun dan berbagai resiko yang ada di dalamnya. Di tengah resiko yang harus mereka hadapi sebagai bangsa pilihan Tuhan, resiko itu juga menjadi tantangan bagi kita umatnya saat ini. Kita harus menghadapi berbagai tantangan akibat kemantapan hati untuk memilih setia dan taat kepadanya. Bisa jadi tantangan itu berkaitan dengan karir,
tantangan itu berkaitan dengan situasi lingkungan di mana kita berada, atau situasi lingkungan di mana anak-anak kita menempuh pendidikan. Namun, ingatlah selalu bahwa kita tidak sendiri menghadapi tantangan yang ada. Di tengah keputusan untuk hidup takut akan Dia dan hidup memuji memuliakan namanya setiap saat. Kita tidak sendiri, sebab Dia selalu ada beserta kita sebagai anak-anak-Nya. Sebagaimana janji firman-Nya di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang menyatakan, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Oleh karenanya, sahabat-sahabat GPIB, teruslah hadir sebagai terang Tuhan bagi sekeliling. Gemakanlah namanya dalam setiap aktivitas hidup kita hari lepas hari. Jangan takut, sebab Dia beserta kita senantiasa. Sahabat GPIB yang terkasih, selamat beristirahat. Kasih dan kuasa-Nya akan terus menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan di malam hari ini. Mampukan kami untuk melakukan dalam hidup yang Engkau anugerahkan, sehingga hidup berkelanjutan di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hidup kami berkenan di mata-Mu dan menjadi keberkatan bagi sekeliling. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan keberkahan yang Engkau berikan di sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Sertailah kami di sepanjang malam ini. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan jika esok menjadi milik kami atas perkenan-Mu, biarlah hidup hari esok lebih baik dari hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan dan kesaksian dalam gereja-Mu. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkatilah kami semua pelayan-pelayan-Mu, juga jemaat Tuhan yang ada, baik di kota besar maupun yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Kiranya di tahun 2024 ini, pelayanan kami lebih baik dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, baik yang ada di tingkat pusat sampai pelosok desa, termasuk di daerah
dan lingkungan di mana kami berada. Berkati juga situasi dan kondisi keamanan jelang kegiatan politik yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nantinya. Ingatkan kami sebagai anak-anak bangsa dan juga anak-anak-Mu dalam gereja Tuhan. Agar sekalipun pilihan kami berbeda, tetapi kami tetap bersatu dan menyatukan langkah untuk terus membangun negeri tercinta ini. Terlebih lagi hadir sebagai anak-anak Tuhan yang bersaksi tentang nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami yang berharap, inilah kami yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa kami di malam hari ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.